Oke, udah. Cek. Wow. Halo semuanya, balik lagi di channel ini ya, di video-video horor. Mantap. Video kali ini gue pengen bahas mengenai beberapa beberapa hantu yang dulu sempet ngetren tapi kayaknya gagal menembus pasar nasional ya. Akhirnya tenggelam gitu ya. Atau kita sebut sebagai hantu one hit wonder. Gimana? Setuju nggak? Lumayan ya, lucu ya namanya ya. Oke, yang pertama itu ada, bentar gua tutup. Waduh. Seperti biasa sangat siap untuk oke. Hantu-hantu yang kemarin ya, yang tadi gue bilang ya, yang sempat ngetren habis itu gagal menembus pasar nasional atau hantu-hantu one hit wonder. Sejujurnya gue lupa nyalain AC bentar. Oke. Yang pertama ada Mr. Gepeng ya. Ini kemana ya perginya Mr. Gepeng sekarang? Aduh. Gepeng mana ya? Nah, ini Mr. Gepeng adalah urban legend atau hantu yang sangat populer di kalangan anak-anak pada tahun 90-an di Indonesia. Sering dikaitkan dengan kisah arwah penasaran pria kaya yang tewas terjepit lift atau kecelakaan. Sosoknya digambarkan Rata Gepeng karena menghuni toilet sekolah dan konon bisa dipanggil melalui telepon dengan angka ini ya 777. Sebenarnya kalau di pikir-pikir aneh juga sih kalau si lore-nya Mr. Gepeng ini ya. Jadi dia tewasnya terjepit lift atau kecelakaan. Tapi populernya itu memang munculnya ada di mana sih tadi? Di toilet sekolah. Yang mana kan tidak berkesinambungan ya kayaknya. Tapi dulu ini tuh memang populer banget. Gue sampai sekarang justru jujur aja sorry guys, jujur aja gue tuh sampai sekarang juga nggak paham gitu bagaimana Mr. Gepeng ini meneror. Dia kan gepeng banget, katanya tuh dulu dia gepeng banget, jadi dia bisa nembus apa sih, kalau di pintu itu bawahnya ada kolong gitu, nah dia tuh bisa masuk situ. Yang mana sebenarnya tidak terlalu berguna karena harusnya hantu itu bisa nembus pintu aja, nggak usah lewat bawah situ sebenarnya. Tapi emang dulu ini ngeri banget. Jujur aja gue sampai sana juga nggak tahu apa yang dilakukan Mr. Gepeng ketika dia muncul gitu. Gue juga nggak paham. Gitu nih asalnya Mr. Gepeng kayak udah hilang aja gitu. Coba lihat ada visualnya nggak ya? Bagaimana Mr. Gepeng ini tervisualisasikan? Pakai Joker. Ini terlalu modern ya. Sorry, gak kelihatan ya kalian ya. Nah, ini visualisasinya. Nah ini menurut gua justru jatuhnya kayak Joker aja ya ini. Joker terus. Ini terlalu modern menurut gua. Terlalu modern sih menurut gua. Tapi ini oke sih. Nih Junji Ito ini. Terlalu Junji Ito kalau ini. Nah ini. Terus kita lihatnya di sini ya. Siapa lagi nih? Kolor hijau. Nah, kolor hijau itu ngeri banget menurut gua. Ya. Coba kita cek. Kolor hijau itu setahu gua hantu yang melakukan sexual harassment ya ke orang-orang. Dan menangkalnya itu dengan menggantung bambu kuning di depan pintu. Jadi seingat gue sih fisiknya adalah mukanya babi tapi dia cuma pakai kolor berwarna hijau. Seingat gue sih gitu ya. Kolor hijau. Damn. Nah ini.
Kolor hijau adalah urban legend sosok kriminal nyata di Indonesia yang kerap meneror, mencuri, hingga melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan. Seringkali beraksi di malam hari, pria ini terkenal karena menggunakan celana dalam hijau dan dalam kasus nyata, contoh di Luwu Timur, pelaku menerjang alat kelamin wanita. Asal-usul legenda dianggap sebagai makhluk gaib jadi-jadian ilmu hitam. Betul. Seorang pelaku bernama Iqbal alias Bala divonis mati karena menusuk alat kelamin double. Oh, ini kasus nyatanya. Gue kira. Menurut sampai ke rumah warga malam ini mencuri. Kolor hijau merupakan informasi palsu yang memicu keresahan. Nah, iya. Kayaknya mostly adalah hoax ya kalau waktu itu si kolor hijau. Waktu itu dulu ada sinetron itu di TPI kalau nggak salah. Yes, kolor hijau gambar. Coba kita cek visualisasinya kolor hijau. Kok malah dikasih sempak beneran. Ini Goblin. Rupanya Goblin. Ini tapi ini ya, ini modern juga ya yang Goblin ini ya. Kayaknya. Kolor hijau ya. Jujur aja sih dulu ada saingan ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, bentar. Internet gua kenapa lemot ya? Nggak ada berarti. Sorry guys, nggak ada. Nggak ada ya, adanya berbaju merah, kebaya merah ini ya. Hantu wanita berbaju merah atau berkebaya merah. Jadi di sini kita tahu kebaya merah bukan hantu, tapi ya sudahlah. Itu tadi kolor hijau, terus hantu jeruk purut. Hantu jeruk purut masih ada nggak ya? Hantu jeruk purut tuh penghuni makam jeruk purut yang katanya dia pastor pas zaman Belanda kepalanya dipotong dan membawa seekor anjing. Yang nggak ada ya ininya. Ini begini, dia dibawa kepalanya, terus bawa anjing juga. Nah, yang bikin gua agak waktu itu adalah agak sini sebenarnya. Jujur aja sebagai hantu menurut gue ini konsepnya serem gitu. Dia adalah pastor ya kalau nggak salah, pastor, terus kepalanya dipenggal, dia bawa kepalanya kemana dan bawa anjing. Menurut gue secara konsep serem dan bagus, lumayan oke lah. Ini harusnya dia bisa menyentuh pasar nasional. Cuman kenapa dia nggak bisa menyentuh pasar nasional secara bertahan lama? Karena dia menurut gue cuman berada di jeruk purut. Eksklusif banget. Ini kayak si manis jembatan Ancol akhirnya. Secara desain oke, secara cerita oke, tapi ya udah, dia terikat di jembatan Ancol aja. Sama nih jeruk purut juga. Hantu jeruk purut sama dia. Dia cuman ada di pemakaman jeruk purut. Sayang banget. Padahal ini bisa jadi salah satu hantu yang potensial untuk di kancah nasional hantu. Oke banget ini. Jujur, keren. Tenggorokan gue kenapa ya? Yes, ini adalah hantu jeruk purut. Next ada apa lagi ya? Selain jeruk purut ya? Suster ngesot. Iya, suster ngesot. Suster ngesot. Jadi suster ngesot adalah simple ya dia, suster dan ngesot, udah.
Sorry guys. Parah banget tenggorokan gue. Tadi normal, sumpah dah. Suster ngesot itu suster dan ngesot. Coba. Lore. Asal usul. Biasanya sih hantu penasaran. Soalnya urban legend populer di Indonesia mengenai arwah perawat yang tewas tragis dengan kaki hancur atau diamputasi. Sehingga gentayangan dengan cara menyeret tubuh ngesot di rumah sakit, asal usulnya dengan perawat dibunuh dokter atau suster Belanda bernama Nora yang kakinya dihancurkan warga. Nah, ini di RSCM ada. Oke. Di Jawa Barat ada. Seorang suster yang mengetahui dokter melakukan eksperimen obat terlarang pada pasien dibunuh dengan lumpuh dan kakinya disiksa. Ini bisa jadi lore Resident Evil sih, jujur aja ya. Bisa nih, mumpung RE9 mungkin RE10 kalau mau di Indonesia bisa memasukkan ini ya. Tapi ya, jujur aja, ini lumayan ngeri tahu desainnya si suster ngesot ini. Ya kurang lebih begini kan. Nah ini sebenarnya ngeri tau. Dan ini tuh kayak hantu-hantu Silent Hill. Jujur aja secara desain dan konsep ini tuh kayak Silent Hill banget. Ya kan? Kalau kalian main Silent Hill dan ketemu ini tuh kayak wah gila ngeri banget ya. Asli. Menurut gue ini salah satu hantu yang oke. Tapi sayang akhirnya tidak terlalu ngetren ya. Dan ya udah berhenti aja gitu dan tetap kalah dengan hantu-hantu mayor lainnya, hantu-hantu yang udah go nasional seperti kuntilanak dan pocong ya kalau di rumah sakit. Padahal ini bisa jadi salah satu hantu yang oke. Sayang tidak terdevelop dengan baik dari pihak labelnya ya mungkin ya dari atau mungkin dia indie label dan ya udah gitu kalah saing di pasar gitu. Yep. Nah, jadi kayaknya bar itu dulu aja ya, BTW. Mengenai kenapa hantu-hantu ini. Maksudnya membahas hantu-hantu yang one hit wonder atau tidak bertahan lama di kancah nasional. Oke. Thank you ya buat teman-teman yang udah nonton. Mungkin ketemu lagi di video berikutnya. Tapi kalau misalkan kalian ada hantu-hantu lain yang pengen dibahas, boleh deh di kolom komentar. Ya kayak yang nonton banyak aja, nggak apa-apa. Kita lempar dulu aja, aman. Oke, thank you semuanya. Dadah.